homoseksual dan lesbian. Ini saya terangkan homoseksual dulu. Hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki yang disebut gay, dan hubungan perempuan dengan perempuan disebut lesbian. Kedua-duanya termasuk liwat. Liwat termasuk maksiat zahir yang melibatkan kelamin. Umat Islam wajib menjauhi perbuatan terkutuk ini karena ia terkeluar dari fitrah kejadian manusia dan dianggap tidak bermoral. Syukur alhamdulillah lahirkan dia laki-laki, syukur alhamdulillah, ya kan? Tapi mau tukar pula perempuan jadi perempuan, syukur alhamdulillah jadi perempuan, mau pula menjadi laki-laki. Itu kan mengubah kejadian Allah. Nah, tabiat melakukan liwat ini berasal daripada apa? Daripada kaum Nabi Lut alaihissalam yang melampaui batas, sehingga Allah Ta'ala mengadab, menyiksa mereka dengan gempa bumi yang dahsyat dan hujan batu, bukan hujan air, bukan hujan rahmat, tapi hujan batu di tempat mereka itu, hingga mereka itu apa? Menjadi ya namanya bumi dibalik. Dahsyat Allah menyiksa. Dan termasuk dan termaktub dalam surah Hud ayat ke-82 hingga ayat 83 ada. Dalam surah Al-Ankabut juga ada ayat dari 28 hingga 29. Dalam surah Asy-Syu'ara juga ada, Anda lihat halaman 165 hingga 166. Itu berkenaan tentang perbuatan yang melampaui batas. Bukan sedikit Pak, ayatnya banyak. Ya. Mafhum daripada Asy-Syu'ara dari ayat 165 hingga 166 diterangkan yang mafhumnya, mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri kamu yang dijadikan Tuhan untukmu, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Anda lihat dalam mutola'ah kitab tafsir, kitab terjemahan Al-Quran, cukuplah. Ya, nah, baik. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ciri-ciri tabiat buruk kaum Nabi Lut yang melampaui ini ialah mereka suka bertindik. Minta maaf ya, ada tak jemaah yang bertindik di sini? Telinganya dilubangin pakai anting-anting, ada tak? Selamat tak ada. Laki-laki pakai anting-anting ataupun pakai kerabu, itu diantaranya. Ada geng dia, ya kan? Dan juga anting-antingnya ataupun kerabunya sebelah, bukan dua. Nah, aneh kadang-kadang. Ciri-cirinya juga yaitu meniup jari-jari sebagai peliut. Bisa coba Anda, wih, gitu. Ada tuh, dipanggil kawan dia, geng dia. Saya tak berani pakai, itu bunyi kuat. Ya, itu geng. Ya. Mengikat jari-jari tangan dengan buku lali.
Buku lali di mana? Di bawah. Kalau ada orang yang mengikat buku lalinya dengan tangan, dengan jari-jari tangannya, itu diantaranya. Ya. Kemudian melepaskan butang baju. Tengok, jemaah ada melepaskan butang baju tak? Selamat pakai baju. Tengok, ada pakai tak pakai butang? Itu ada pakai butang? Itu lupa. Satu lupa tak dipasang. Saya kadang-kadang lupa juga. Bukan itu geng LGBT, bukan. Satu tertinggal macam saya ini, tertinggal. Kadang-kadang itu bukan saya geng LGBT ya. Lupa. Kadang-kadang. Ini memang kadang-kadang bukan satu butang-butang. Kadang-kadang butang paling bawah dipasang. Kadang-kadang langsung tak dipasang. Itu tanda-tandanya orang itu LGBT. Allahu Akbar. Dan menyetubuhi pada duburnya, ya. Dan perempuan menyetubuhi perempuan, laki-laki menyetubuhi laki-laki, entah dari belakang ke depan, mana saya tahu. Perempuan pula menyetubuhi perempuan. Caranya bagaimana? Mana saya tahu. Kan aneh Pak ya. Dikasih laki-laki, dikasih perempuan, enggak mau. Yang perempuan mau dengan perempuan, yang laki-laki mau laki-laki. Kan aneh, keluar daripada fitrah yang sebenarnya. Perempuan kawin perempuan, laki-laki kawin laki-laki. Yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, laki-laki kawin dengan siapa? Perempuan. Perempuan kawin dengan laki-laki. Maka justru karena itulah dibenarkan dalam Islam, ketika kita memilih jodoh, memilih tunang, pastikan ini laki-laki itu perempuan. Kan kadang-kadang perempuan pakai seluar jin, bukan jin-jin yang makhluk halus itu, bukan ya. Seluar macam perempuan, macam pakaiannya laki-laki, bajunya macam laki-laki, ya, rambutnya yang panjang dan pendek. Jadi tengok dari belakang macam laki-laki, tengok depan macam laki-laki, tapi perbedaannya apa ini? Minta maaf, apa ini? Pak, apa ini? Buah dada. Buah dada itu kembung. Kadang-kadang disumbat dengan apa namanya? Yang kembung itu Pak? Hah? Kok tahu? Iya. Tengok belakang macam laki-laki, tengok depan macam laki-laki. Tapi kalau tengok buah dadanya kembung, itu perempuan. Jadi perempuan jangan kawin dengan seperti itu, walaupun pakaiannya laki-laki, atau sebaliknya. Dia paham kan? Jadi saudara-saudara sekalian, aku sangat khawatir terhadap umatku, kata baginda Rasul, melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Baginda Nabi menerangkan demikian. Nabi khawatir memang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk sesiapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut yang melampaui batas itu. Baginda Nabi mengulangi sampai 3 kali. Dan dalam riwayat yang lain pula,
bahwa baginda Rasul sangat khawatir atas umatnya terhadap perbuatan liwat. Tahu liwat kan? Yakni maaf, menyetubuhi daripada tubuhnya. Bapak, ibu sekalian, terutama yang sudah berumah tangga ya, hukumnya berdosa laki-laki menyetubuhi istrinya dengan tubuh, melalui tubuhnya haram walaupun suami istri. Ya Pak, seorang suami dilarang menyetubuhi istrinya daripada belakang, yakni kepada tubuhnya. Tapi kalau dari belakang kena kepada farjina, boleh apa tidak? Pak, tak jawab. Boleh tak suami menyetubuhi istrinya dari belakang tapi kena kepada farjina, terkena kepada, paham Pak? Boleh apa tidak? Boleh Pak. Dari belakang lagi boleh. Bagaimanapun, miring ke kanan ke, tentang ke belakang, boleh semua. Anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Nisa'ukum harthul lakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Itu ayat asbabun nuzulnya, sebab-sebab ayat itu turun karena orang Yahudi mengatakan siapa yang menyetubuhi istrinya daripada belakang, anaknya jadi juling. Kata orang Yahudi, jangan menyetubuhi istrinya daripada belakang walaupun kena kepada farjnya, nanti anaknya jadi juling. Itu hal ini sahabat mengemukakan kepada baginda Rasul. Datang ayat, nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kamu, perempuan kamu itu harthul lakum. Apa? Harth, ladang kamu, ladang. Anna syi'tum, suka hati. Boleh depan, boleh belakang, miring kiri, miring kanan, semua boleh. Laki-laki di bawah, perempuan di atas. Kemudian sebaliknya, laki-laki di atas, perempuan di bawah, semua boleh. Asalkan menyetubuhi kepada farjnya. Bisa paham? Barangkali di sini ada orang yang tahu. Ini peraturannya ada di sini. Wa qaddimu li anfusikum, jangan langsung kamu bersetubuh, mesti apa? Cembu-cembuan dulu sampai dapat kerjasama. Bapak jangan gelojoh, minta maaf. Jangan cepat-cepat ya, mesti kita apa namanya ya? Pandai pula. Tahu seperti itu, tak tahu saja lah, belajar sendiri udah, ya kan? Kadang-kadang itu naluri, tanpa diajar pun udah pandai. Itu pasal saya tak mengajar selama ini, ya kan? Artinya apa? Bukan langsung buat. Bapak-bapak jangan gelojok, ibu-ibu juga demikian, kerjasama dulu, ya, saling sampai naik syahwatnya, sudah itu sampai itu. Jangan bapak-bapak mencuri pula, istri tengah tidur penat dicuri pula, boleh apa tidak? Ketawa bapak. Kata Nabi, hatta kamu bersetubuh di atas unta pun boleh, tapi itu tak boleh mau. Saya mana tahu suaminya ada belakang ataupun istrinya belakang itu, istrinya ada belakang ataupun suaminya belakang. Itu baginda Nabi, saking pentingnya suami istri itu mau sama mau lah. Kalau seorang istri berada di dapur sedang kemas-kemas, suaminya mau dipanggil, wajib pekerjaannya itu tinggalkan, melayani suaminya dulu.
Ibu, dengar tak ceramah saya ini? Ibu, hukumnya berdosa seorang istri menolak permintaan suaminya sedang suaminya mau sesuatu. Paham ibu-ibu? Jangankan biasa-biasa, sedang sibuk di dapur, kalau suaminya mau apa? Berhenti dulu pekerjaan di dapur, tunaikan. Bisa Pak? Bapak, tapi Bapak jangan marah-marah, bertenang-tenang dulu, pujuk rayu, ya. Kemudian paham Pak ya? Kalau anak sesuatu mesti ada signal pula. Ada isyarat dong. Mana istrinya tahu mau dengan tak mau. Nah, paham Bapak ini? Lain kali saya ajar betul-betul ya. Minta maaf kalau ada yang apa namanya ya. Jadi ini kadang-kadang orang itu tak mau campur dengan suami istri. Suaminya ada di sebelah bilik sana, istrinya sebelah lain bilik. Dosa hukumnya. Kalau istri melarikan diri daripada tempat tidur suaminya, berdosa tanpa izin suaminya. Kadang-kadang tidur dengan cucu pula tanpa izin suaminya. Suaminya pula datuk, tapi datuk muda. Tak bisa dong, mesti minta izin dong kalau mau tidur dengan orang, mau tidur dengan cucunya ya. Ibu dengar baik-baik, berdosa. Dan orang bersetubuh itu apa? Orang bersetubuh itu ibadat. Ibadat yakni dapat pahala yang paling lazat. Itu adalah anugerah daripada Allah, pemberian dari Allah. Laki-laki dengan perempuan Pak, perempuan dengan laki-laki baru nikmat. Ini perempuan sama perempuan, bagaimana nak buat? Laki-laki sama laki-laki, bagaimana nak buat? Laki perempuan Pak. Maka bapak kalau nak minang perempuan, pastikan perempuan bayar ya. Jangan perempuan jadi-jadian pula. Ataupun perempuan tengok yang nak minang aku ni siapa, pastikan betul laki-laki, betul tak? Minta maaf. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya.